Apa model itu pun lo. Jadi carilah ibu yang baru, apa lah tuwo. Doakan ajak taruih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Wahai Rabb, wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku hikmah. Pertemukan aku, sandingkan aku dengan kawan-kawan yang soleh. Dan jadikanlah aku menjadi buah bibir yang baik-baik pada kemudian hari. Kalau ayat 85-nya, waja'alli min warasati jannatin na'im. Jadikanlah aku salah seorang pewaris jannatun na'im, surga yang penuh kenikmatan. Waghfir li abi innahu kana minadh-dhallin. Ampunilah ayahku, sesungguhnya ia termasuk orang yang sesat. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Janganlah engkau hinakan aku di hari berbangkit nanti. Itu sampai ayat 87. Tapi insyaallah beko kita kupas sampai ayat 8 saja. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah maghrib, jamaah Masjid Nurul Iman tamu Allah yang mulia. Kita bersyukur kepada Allah dengan lafaz tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan rahmat dan karunia Allah, kita bisa hidup sampai kini, kita bisa sehat, kita bisa menyempurnakan segala amal soleh. Laibana hidup kita kalau ndak sehat, ndak aja bisa ke masjid deh ibu ya. Laibana sehat, kalau seandainya hari hujan, ndak aja bisa tiba di masjid dah. Apalagi kalau hujan yang turun tuh sekadang-kadang ampu tangan kok. Padang panjang kok raso-raso di Eropa lewat langsung deh. Dingin. Kita syukuri seluruh rahmat Allah tuh agar berkah untuk kita dengan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Kita berselawat buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu, orang tua hamba yang memuliakan, hadirin wal hadirat tamu Allah yang mulia. Kaji kita kini berlandaskan Surah Asy-Syu'ara ayat 83-84. Ayat 83-84 itu adalah
doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim yang sangat bagus kita amalkan kalau kita ingin meneladani Nabi Ibrahim tuh. Doa Nabi Ibrahim ko pun pernah atau sering diamalkan oleh Nabi Muhammad dengan redaksi nan sakete berbeda. Babeda sakete dengan apa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Apa dan Ibu? Nabi Ibrahim ko manusia yang luar biasa. Dari 125 orang nabi, 313 orang nabi dan rasul, 25 yang disebutkan di dalam Al-Quran, 5 orang yang ulul azmi, beliau yang mendapat gelar Khalilullah. Apa arti Khalilullah, Pak? Ibu, kesayangan Allah. Kalau Nabi Muhammad apa gelarnya? Habibullah. Jadi beda-beda saketeknya. Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad Habibullah. Apa dan Ibu? Nabi Ibrahim sampai kini tetap dikenang oleh hampir semua agama, termasuk agama Islam. Jadi sosok yang dimuliakan oleh hampir seluruh agama, terutama agama Samawi, agama yang turun dari Allah. Jadi orang Israel, orang Yahudi itu memuliakan Nabi Ibrahim yang mereka kenal dengan Abraham. Orang Nasrani pun mengenal Nabi Ibrahim itu dengan Abraham. Kalau Nabi Ibrahim dikenal dalam agama Islam dengan Ibrahim. Bahkan Bapak dan Ibu, setiap kita sholat, kita selalu membaca nama Nabi Ibrahim ke dalam lafaz sholawat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sampai habis. Agama Islam pun memuliakan Nabi Ibrahim. Bahkan solawat yang kita mintakan untuk Nabi Muhammad, seperti solawat, seperti kemuliaan yang pernah diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Walaupun Nabi Muhammad itu dimuliakan oleh Allah. Model itu mana Pak dan Ibu? Luar biasanya Nabi Ibrahim. Nama Nabi Ibrahim diulang-ulang oleh Allah di dalam Al-Quran itu 69 kali. 69 kali. Kisah-kisah Nabi Ibrahim ke, doa-doa Nabi Ibrahim ke, banyak dinukilkan Allah di dalam Al-Quran untuk jadi pelajaran bagi kita umat Islam. Banyak diulang dalam Al-Quran. Karena itu Bapak dan Ibu Ambo yang memuliakan, kita kupas doa ko, mudah-mudahan bisa kita amalkan, rancak dalam bahasa Al-Quran ko atau bahasa Arab, kalau tidak sekurang-kurangnya juga bahasa Indonesia. Doa Nabi Ibrahim itu yang pertama, Rabbi habli hukma. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku hikmah. Ada ulama yang menerjemahkan hikmah ko dengan ilmu. Karuniakanlah kepadaku ilmu.
Hikmah artinya kebijaksanaan. Orang yang bijaksana tu rata-rata orang yang berilmu. Kalau ilmu ndak ada, ndak bisa orang tu bijaksana ada. Sederhananya apa dari Ibu? Bijaksana tu orang yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apa punya cucu batigo, nan gadang kuliah. Nan nomor 2 SD. Nan paling kete TK. Samo-samo datang cucuku ke rumah batigo. Samo-samo awak agi belanjo. Bara bagi belanjo 2.000 surang. 2.000 surang. Kira-kira lebih bijaksana tuh. Enggak ya. Di nanteka kau mungkin dah 2.000 dinya dah salamnya beli gula-gula tangkai. Tapi nan di SMP, nan kuliah itu malenga nyon celik peti 2.000 kau. Kurang bijaksana gitu. Anak SD, cucu awak anak SD tadi Ibu melakukan kesalahan, bisa lawak berangi dengan kato-kato nan agak kareh. Kalau tak kaiko perangai, jangan datang-datang ke rumah nenek lendak. Male nenek mencari cucu dan tak kaiko konya. Disuruh sembahyang ndak mu. Kira-kira kalau nan kuliahnya salah, bisa je bahasa tak kaito. Itu yang bijaksana. Cu, jadi karajon jo perangi itu lah, itu ndak rancak tu do cu. Ndak rancak tu do nak. Jajo orang Jawa. Jadi cara masuk kanan cadik berbeda jo cara masuk kanan alun cadik ko. Itu orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana tu rata-rata orang yang berilmu. Indah ilmu yang didapatkan di bangku sekolah, sakurang-kurangnya alam takambang jadi guru. Orang yang beraja dengan pengalaman. Jauh berjalan banyak dicalik. Kan itu Ibu ya. Jauh berjalan banyak dicalik, lama hidup banyak dirasai. Banyak pula merasai. Jadi kadang-kadang apa dan Ibu, kita mencari anak muda samperono cadiknya, mungkin jo ilmu. Dek karena nyo membaca banyak, sekolah rajin. Nan tua-tua kok naik ndak bisa dikalahan pengalamannya. Lala dia dulu makan asam garam. Apa dan ibu-ibu ambo yang memuliakan. Jadi yang diminta oleh Nabi Ibrahim tu ilmu. Ilmu yang diminta di Nabi Ibrahim tu. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku ilmu. Nabi Muhammad dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, itu setiap selesai solat subuh selalu membaca doa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, wa rizqan thayyiba. Tetapi menurut para ulama, thayyiba di sikoko maksudnya pun halal. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Kami beramal banyak ya Allah, terimalah amal tu. Kami beramal sakete ya Allah, nan sakete tu terima pula lah. Jadi ndak sio-sio amal kita tu apa dan Ibu. Orang yang bisa dapat rezeki yang halal itu biasanya orang tu kalau lai berilmu. Bedanya bisanya membedakan ma yang halal manan haram.
Orang yang bisa beramal, amalnya tadi diterima kalau inyo lai berilmu. Man amila bi ghairi ilmin fahuwa rad. Siapa yang beramal, dilakukan amal tadi itu tanpa ilmu, amal tadi itu ditolak. Dek karena ndak ada dasar ilmunya doh. Sakurang-kurangnya apa dan ibu, amal yang kita karajokan tu, kita tahu bahwa amal tadi itu dicontohkan atau dibolehkan oleh Nabi. Ambo bagi contoh ke apa dan ibu. Ibu apa selesai solat fardu bertahlil apa atau bertahlil apa dan ibu atau berzikir? Berzikir. Nah, itu contohnya Pak dan Ibu ya. Dek karena Nabi Muhammad itu memang selesai solat berzikir. Membaca astaghfirullah 3 kali. Setelah itu berikut dilanjutkan dengan subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Diganoan saratui dengan tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tarik sampai habis. Kita lanjutkan beko dengan membaca ayat kursi. Dilanjutkan dengan 3 kul. Setelah itu baru kita berdoa. Itu ilmu apa dan ibu. Kira-kira menurut apa dan ibu, pas indah kalau selesai solat tu langsung dipandu saja kita membaca afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pas atau indah? Itu contoh apa dan ibu. Lai boleh bertahlil tu Ustaz, boleh, tapi zikir dulu. Kita tak aja. Ndak sempat dah berzikir. Ndak boleh kita tinggal. Membaca ayat kursi. Sampai kata Nabi, siapa yang setiap akhir solatnya, maksudnya lah selesai solat, fi kulli duburi kulli solah, pada ujung setiap solatnya membaca ayat kursi, maka tidak ada batas antaranya dengan sorga kecuali hanya kematian. Jadi model itu mana pentingnya ayat kursi kau Pak dan Ibu. Itu kita tahu dia ada ilmu. Nanti minta dia Nabi yang pertama ilmu yang bermanfaat. Itu nanti minta dia Nabi. Kira-kira apa dan ibu? Lai ada meminta itu tarui. Lai ibu apa? Lai alhamdulillah. Tapi ndak cukup jo doa saja do. Ada orang meminta kayo tiok selesai solat tu ke Tuhan. Minta kayonya tarui. Sudah sembahyang subuhnya lalu lihat jago jam sawale. Lek dapat dinyo kayo tu. Entah kok dikerincinya kan? Dikerinci kayo sedotnya kan. Jadi ndak amu dapat dan ibu. Melainkan diiringi dengan usaha. Apa dan ibu sarupo jo Nabi Ibrahim, samo jo Nabi Muhammad selalu meminta kepada Allah diberikan ilmu yang bermanfaat. Sajak tadi pagi sampai kini, apa usaha kita untuk dapat ilmu tu baru? Kalau tidak ada, berarti sama aja jo bohong kan? Jadi ada usaha kita untuk mendapatkan ilmu tu. Jadi kalau ada pula kita nan tua-tua ko mengecekan ka cucu awak, kana awak, ang rajin-rajin lah sekolah. Sampai ilmu tu perlu benar dia untuk masuk tuang nanti mo. Kalau takkan nenek ko ndak lagi dah lagai. Itu salah tu. Kadang-kadang awak yang membatasi diri surang. Lah tua-tua ko ndak namu le do Ustaz. Panek membaca, panek baraja, awaknya lupa je capek. Awak yang membatasi diri surang. Indah apa dan ibu hamba yang memuliakan. Anak muda misalnya mapa sesuatu tu, sekali baca dinyo tinggal di kapalo.
Awak nan tua-tua ko gak 10 kali ndak ketinggalnya. Ibu apa kalau awak cali anak-anak cucu awak yang SD IT itu rata-rata kelas sampai kelas 5 lah hafal 2 juz 3 juz. Khawatir kita nanti seandainya dihisap, diperhitungkan di mahkamah Allah, dicari isi utak awak ko lebih banyak isinya rupiah daripada hafalan Quran tu. rupiah itu je isinya nya. Sampai panganawa itu banyaknya di mapitika masuk. Yang hafalan Quran apa? Inna a'toina wal asri tambah kulullahu ahad. Kan malu bana awak rasanya tu. Ya kami lah tua-tua kau Ustaz baru kamu apa kami mati so Ustaz. Itu yang disebut dengan husnul khatimah, penutup yang baik. Kita tes apa dan Ibu? Kita mulai mapa sudah solat subuh sayat. Diulang-ulang dia awak menjalang solat isya. Lai kapan nan sayat ke? InsyaAllah lah ya Bu ya. Kalau sayat sehari, sebulan 30 ayat. Setahun 365 ayat. Lah 2 juz tu. Setahun lah dapat dia awak 2 juz. Tapi ia betul-betul konsisten awak bahasa anak kininya. Ia tetap tak itu taruh. Oh indak dapat dia 2 juz setahun tu indak lah. Apa jo agak 50 ayat kan jadi jo tu. Ilmu apapun bisa kita pelajari, kita usahakan untuk mewujudkan ilmu yang bermanfaat tu. Ilmu apapun bisa. Sehingga kita mandanga, kalau indak mandanga membaca sakurang-kurangnya apa dan Ibu masuk setiap hari itu ke dalam kepala awak firman Allah yang dinukilkan di dalam Al-Quran tu. Masuk juga agak saketek dalam sehari itu. Sakurang-kurangnya mau ulang. Itu pembuktian kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Quran ku apa dan Ibu hamba yang muliakan? Kita baca dalam keadaan berwudu, satu huruf tu dapat di kita 10 kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan. You ndak mau masuknya ke dalam utak dah Ustaz misalnya, berulang-ulang awak membacanya, tambah banyak pahalanya. Anak muda sekali baca dia dapat sayat. Dia awak mengko ka dapat sayat tu 100 kali baca. Mana rancak apa dan Ibu? Kalau untuk mencari ilmunya rancak anak muda. Kalau rancak pahalanya rancak nan tua tadi. Nyoba ulang-ulang darui. Jadi bukan serupa kita tadarui di masjid dulu apa dan Ibu. Awak ketek-ketek tadarui dulu, kalau ditagur orang kan gampang pipi awak sekali. Salah kesalahnya. Padahal salah tu pahala dapat dua ulang tu. Kadang-kadang ibu apa maja cucu mengaji kan, kalau lah salah sekali itu nang kedua kalinya lah gampang muncung itu. Lah parises kan yang itu. Lah marabonya kawak tu. Yakinkan apa dan Ibu? Bahasanya maulang tadi itu gadang pahalanya dinya. Itu yang pertama. Rabbi habli hukma. Ya Allah karuniakanlah kepadaku ilmu sehingga aku bisa bijaksana. Yang kedua yang diminta oleh Nabi Ibrahim tu wa alhiqni bis salihin. Pertemukan aku dengan teman-teman, dengan kawan-kawan yang soleh. Baik kawan samui di rumah ataupun kawan dalam pergaulan. Nan soleh nan diminta. Menjelang solat maghrib ibu ke masaji, apa lah menurut lo tu baik kau? Mengada mana-mana di rumah cak masaji dah leh. Misalnya tak itu. Ibu kalau seandainya awak kurang soleh, dicari apa rajin solat duha, jago tengah malam solat tahajud, tak bawa lo ibu atau indak?
tabau lah dinyo tu. Jadi itu pengaruh kawan yang soleh tadi ya Pak dan Ibu. Sehingga dalam syair Arab diungkapkan, jangan engkau tanyakan kepada seseorang bagaimana akhlaknya, tapi lihat saja siapa temannya, karena teman biasanya mengikuti temannya. Kawan biasanya mencontoh kawannya. Orang baburu, lebih kawan orang memancing. Orang paburu kawannya biasa orang paburu. Caliaklah di kampung Jawa ko dia Pak dan Ibu, apa nan suka memancing itu kawannya orang nan suka memancing lah tu. Caliak dia apanya. Tukang-tukang pancing rata-rata tu. Orang yang biasa main kowa itu kawannya orang-orang nan santia main kowa itunya. Orang nan rajin ke masaji, kawannya orang-orang biasa ke masaji lah. Sehingga bisanya mengabsen tu. Siapa yang tak tiba kini. Kalau seandainya ada yang meninggal, sama-sama takziah ke rumah. Lain yang pai takziah jo jamaah masaji tu orang nan paburu. Tidak ya. Sampai kawannya lain loh kelompoknya. Jadi Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar kawan yang soleh. Siapa contoh kawan yang solehnya tu Siti Sarah. Lah tuo, ibunya mencaliak Nabi Ibrahim tu ndak dapat keturunan, akhirnya dicarinya bini cek. Lemo ibu tak itu. Dicarinya bini, siapa bini yang dicarinya tu Siti Hajar. Kan nyo cemburu akhirnya Ustaz tu biasa tu nyo. Biasa tu sifat manusiawi. Kalau ada orang mengecek, orang babini ampe, bininya ko rukun tak pernah batangka sekali Allah aja tu nak do tu dah. Istri Nabi Muhammad saja pernah batangka di dekat Nabi. Siti Aisyah tu apa dan Ibu pernah sedang membuat adonan kue, sedang mengemek-emek adonan kue. Sudah tu ada istri Nabi yang lain di samping Nabi sebelah kita, dilepongnya ke mungkonya. Istrinya nan ciek leko, dek kalau ndak sanang di model itu Siti Aisyah, diambilnya pula adonan kue itu dietunnya lo ke muka Siti Aisyah tu. Tapi ndak sampai bacari-cari deh Bu ya. Apa kira-kira Nabi menanangnya ketika itu tu. Jadi lah biasa setanya. Cemburu Siti Sarah tu biasa saja nyapa dan Ibu. Itu kawan yang soleh. Dalam keadaan apapun, sehingga Siti Sarah itu selalu mendampingi Nabi Ibrahim. Dapat Siti Hajar. Siti Hajar pun model itu. Anak masih ketek, diperintahkan oleh Allah mantan anak tu ke lembah Naindak Baurang yang disebut dengan Mekah. Ditinggal ketika itu nyoba tanya ke Nabi Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini, wahai suamiku? Nabi Ibrahim diam saja. Wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim diam sajanya. Ditukarnya bahasanya. Bahasa tukarannya tu, wahai suamiku, Allahu amaroka bihaza. Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, Naam, Allahu amaroni. Allah yang memerintahkanku. Tiba-tiba bertanya dua kali, kapak ndak dijawabnya, ap nang keluar dari muncung ibu lain. Oi, kau orang nak ngecek, mau jawab lah stek. Tapi Siti Hajar indak ditukarnya. Nyo tahu bahasanya salah, bahasanya salah kok. Ditukarnya bahasa tadi, wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini? Iyo, kata Nabi Ibrahim. Kalau Allah yang memerintahkanmu, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Itu kawan Nabi Ibrahim, kawan sarumah. Nah, Pak dan Ibu-ibu ambo yang memuliakan. Begitupun kawan dalam pergaulan. Nabi Muhammad itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, menjelang wafat membaca Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la.
Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, pertemukan aku dengan kawan-kawan yang mulia. Sehingga disunahkan sewaktu sakratul maut tu kita membaca wa alhiqni bi rafiqil a'la, wa alhiqni bi rafiqil a'la, wa alhiqni bi rafiqil a'la. Pertemukan aku dengan kawan-kawan yang mulia. Jadi kawan-kawan yang soleh, kawan-kawan yang mulia itu Bapak dan Ibu, bukan hanya di dunia. Setelah wafat pun kita akan dikumpulkan oleh Allah jo orang nan samo jo awak kualitasnya. Orang yang suka beribadah sama orang yang suka beribadah, orang nan suka bakoa, suka bagurau sama-sama orang suka bagurau loh. Kalau idola Pak dan Ibu, misalnya Zainuddin MZ atau Syekh Ali Jaber, insya Allah sama-sama beliau lo berkumpul besok. Kalau idola ibu-ibu Julia Perez, aja sama Julia Perez lo lah besok. Apa-apa idolanya Michael Jackson, ya itulah lah sobok ke besok. Jadi Pak dan Ibu, ketika kita takziah, doa yang kita baca, Allahumma ghafir, ya Allah ampunilah, sabut nama orang yang meninggal tu, Muhammad misalnya. Allahumma ghafir li Muhammad, Allahumma ghafir li Muhammad, Allahumma ghafir li Muhammad, warfa' darajatahu fi mahdiyin. Ya Allah ampunilah dosa Muhammad, angkatlah derajatnya ke tempat orang-orang yang mendapat petunjuk. Sama-sama orang nan dapat petunjuk lah. Surah Al-Fajri ayat 27, 28, 29. Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan senang dan disenangi. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah dengan hamba-hambaku. Dicabut roh hawa Bapak dan Ibu sampai di alam barzakh beko, hamba-hamba Allah yang soleh sama-sama hamba Allah yang soleh. Wadkhuli jannati, tiba saatnya nanti masuklah ke dalam surgaku. Jadi hidupku adalah pilihan. Bapak dan Ibu ingin memilih berkumpul di dunia dan di akhirat nanti dengan orang-orang yang zalim, orang yang berdosa, atau dengan orang-orang yang soleh. Usahawa ado di samping doa. Ada usahawa Bapak dan Ibu. Ya Pak tu tak mau sembahyang sampai kini dah Ustaz. Jadi haruslah kami pisah jenyo cari lo nan soleh itu indah leh. Ya doakan, jangan pernah putus asa untuk mengajak. Apa model itu pula? Jangan dicarilah ibu yang baru, apa lah tuwo. Doakan ajak taruh. Apa nih ibu-ibu hamba yang hamba muliakan. Itu yang kedua, wa alhiqni bis-sholihin. Yang ketiga doa Nabi Ibrahim tu, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku menjadi buah bibir yang baik-baik di kemudian hari. Untuk generasi di kemudian hari. Nan ka dibaca orang dari awak ko nan elok-elok saja. Nan buruk ba'a ditutui orang. Nan elok nan dibaca orang, lapang kita di alam barzakh tu dinya. Nan buruk disabui orang, susah kita di alam barzakh tu. Dek karena itu, jangan dibaca-baca keburukan orang nan alam meninggal. Orang nan masih hidup ba Ustaz, jangan dibaca loh. Jangan dibaca loh. Sampai Nabi mengatakan, siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah pun akan menutup aibnya.
Awak berdoa, aib awak ditutui, yang disabui nan elok-elok so diurang. Caronyo ba'a, ketika hidup ko tutui lo aib urang. Ada kebaikan orang kita baca Ustaz, lain dah ba'a rancak lah. Tando orang nan barasiatinya tu, namu menyabui kebaikan orang. Namu membaca kehebatan orang. Ada bersobok dia pak dan ibu, orang yang orang lain ko salah sedihnya sadolai. Atau mungkin kita ibu, malah salah je orang ko sadolanya. Atau tanda hati kita kumuh tu ndak berasia. Jadi orang yang hatinya berasia, bersobok je orang nan nampak dinyo labia orang, ndak kurang orang doh. Nya ustaz, buyanya, tapi nan nampak dinyo kekurangan ustaz lain je. Ilmunya mungkin nan banyaknya, hatinya ndak je berasia. Ndak bahagia dah ibu, tawasau bil haq wa tawasau bis sab. Ingean ustaz kita tu ndak ada. Nya mungkin lebih di ilmunya di bidang ikonya, di bidang itu mungkin agak kurangnya. Dek karena pengalaman hidup tadi je. Tak masuk ambo apa dan ibu, ada nang kurang nampak ibu nasihatilah. Memang hidup ko tawasau bil haq wa tawasau bis sab. Apa dan ibu-ibu hamba yang memuliakan, berdoa kita kepada Allah agar nan disabui orang tu nan elok-elok. Karena itu diamalkan orang di sebagian kampung, mai turun dari rumah, itu ada yang bersaksi baso nama ninggal ko orang elok. Ambo yakin bana baso apa ko orang elok. Aba ada awak bersama, iyo inyo orang elok. Ada tempat ada pak dan ibu yang tak kata. Itu persaksian tu, menyebut nan elok-eloknya. Jadi kalau orang tu pejabat misalnya, ketikanya menjabat tu tapi kia dia, bah ketikanya labaranti nanti ada nan elok nan di kerajaannya. Sehingga itu nan kadibaca orang. Kalau nyo pengurus masjid pun tak itu, ketikanya jadi pengurus ada nan elok nan kadibaca orang. Indak bangunan masjid, indaklah sakurang-kurangnya ketika inyo jadi pengurus, jamaah ndak berkurang. Karena ada sebagian ketika inyo jadi pengurus masjid tambah rancak, jamaah kurang dinyo. Jamaah aku mulai kurang ustaz, saja apa tu jadi pengurus tadi pangapangannya ngurus masjid, misalnya tak itu. Tu namburu tu. Inyo ndak pengurus masjid dah ustaz, tapi jamaah anan dibaca di anak-anak. Ada malai ke masjid itu dia muncul ibu tu bentuk murai batu. Berang-berangnya tarui misalnya. Apa tu ada hari-harinya dan itu sebabnya dia malai ke masjid itu. Enam buruk anda baca orang. Jadi apa dan ibu-ibu hamba yang memuliakan, bah kita bau sawo supaya nan elok-elok nan kata baca di orang di kemudian hari. Kita ndak pengurus masjid dah. Kita tidak pengurus organisasi sosial dah. Kita hanya seorang ayah, seorang ibu, seorang mama, seorang kakak. Kok dapat nan tabaco di kemudian hari nan elok-elok tentang awak. Anak awak baca cerita ke cucu awak, ayah ko pandai mengaji, nenek nak ajar dulu. Amak ko rajin ke masjid, dek kerana dipaciknya di nenek dulu. Tio orang azad pelah ke masjid awak lain. Itu nan elok-elok tu apa dan ibu. Amak dulu mengaji di masjid jihad misalnya. Tinggal di Pasausang. Kalau nenek tidak bisa menjapui, itu mamak nak menjapui taruh itu. Kadang-kadang mamak tu pulang ke raja, di Singajonya capek pulang. Menjapui amak pergi mengaji ke jihad. Nan elok nan dibaca tentang awak. Tapi apa dan ibu hamba yang memuliakan, ada lu anak kamanakan ko baca cerita sepeninggal awak, mamak den tu etek den tu samparono sampili balapiknya. Datang dan ke rumah piti sibu ndak tagih dinyo dinyo. Kalau adonyo baragi mungkin dan pres piti itu dan jadian kenang-kenangan sebegini monya. Jadi apa dan ibu? Jadi nan sangenek tu bantuannya nan remeh apa dan ibu? Tapi kadi baco-baco juo di anak cucu awak di kemudian hari. Apalagi kalau piti kurang-kurang dia ayah ibunya. Lanjonya sehari itu misalnya pergi sekolah 10 ibunya. Pulang sekolah jam 3 harus makan nasi goreng di sekolah.
Nasi goreng ko harganya 10.000. Kalau lah beli nasi goreng, tidak bisa beli yang lain lah dah. Ditambah ada belanja misal agak 1.000, agak 10.000. Itu kata baca-baca nanti itu. Nenek tu etek tu magi dia belanja tari dulu. Jadi apa dari ibu-ibu hamba yang memuliakan, anan awak tanam itu nan kawa tuai. Baik itu di akhirat apa dan ibu, wa may ya'mal misqala dzarratin khairai yara, baik itu pula di atas dunia ko. Apa yang kita karajokan itu pula nan kadi baca-baca di orang di kemudian hari. Jadi kita berdoa kepada Allah, wa ja'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku ya Allah menjadi sebutan, menjadi buah bibir yang baik-baik untuk generasi di kemudian hari. Nan buruk nak tabaca di orang do ya Allah, nan elok-elok saja nan tabaca di orang. Pak dan Ibu, kita beribadah tu bukan untuk dibaca orang, tetapi apa dan Ibu, nan kita tanam, pasti itu nan kita tuai. Itulah sunatullah saja nantinya. Dibaca orang alhamdulillah, indah dibaca orang itulah menjadi ibadah bagi kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Kita usahakan mengamalkan doa ku apa dan Ibu. Bunyi doanya, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin wa ja'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku ilmu. Berilah aku kawan-kawan yang soleh, supaya aku bertambah soleh. Dan jadikanlah aku menjadi buah bibir yang baik-baik, sepeninggalku nanti. Yang dibaca orang dan elok-elok ya Allah. Atau ndak jo bahasa itu apa dan Ibu, jo bahasa Indonesia saja. Kita berdoa, ya Allah, tambahlah ilmuku. Berikan kepadaku kawan-kawan yang soleh. Jangan aku di kemudian hari dipergunjingkan oleh orang lain tentang keburukanku. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.